Halo, Sobat Sehat Eka Hospital. Kembali dengan saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita akan bicara kembali tentang aritmia. Tapi kali ini saya ada tamu spesial, ada Dr. Diki, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin di Eka Hospital BSD. Gimana kabarnya Dr. Diki? Baik, Dr. Jansen. Oke. Sobat Sehat, hari ini kita akan belajar, kita akan tahu bagaimana hubungan antara aritmia dengan penyakit tiroid. Beberapa pasien suka datang ke saya dengan keluhan berdebar-debar, tetapi ternyata bukan karena keluhan aritmia, tetapi penyakit yang mendasarinya adalah penyakit tiroid. Nah, di sini mungkin Dr. Diki bisa coba jelasin nih, kira-kira ada hubungan apa sih dok antara aritmia dengan penyakit tiroid? Silakan. Iya, makasih Dr. Jansen. Kalau kita bicara mengenai penyakit tiroid, salah satu yang sering terkait dengan aritmia atau gangguan irama atau denyut jantung ini adalah kondisi kelainan fungsi tiroid, Dr. Jansen. Nah, kelainan fungsi tiroid ini bisa dua. Bisa hipertiroid, artinya kadar hormonnya berlebihan. Bisa juga hipotiroid, atau kadar hormon tiroidnya terlalu rendah. Yang paling sering biasanya hipertiroid. Salah satu keluhan hipertiroid yang paling sering, itu memang denyut jantungnya menjadi cepat biasanya. Nah, itu salah satu yang sering kita temukan biasanya adalah denyut jantung yang terlalu cepat. Nah, berikutnya, gangguan hormon tiroid yang berikutnya adalah kurangnya produksi hormon tiroid. Nah, itu keluhannya sebaliknya. Kalau hipertiroid itu denyut jantungnya terlalu cepat, kalau hipotiroid justru kebalikan, denyut jantungnya lebih pelan daripada biasanya. Oke, itulah kenapa banyak juga pasien yang sebelumnya nggak pernah tahu kalau punya kelainan tiroid. Iya. Tapi datang ke dokter jantung karena keluhannya berdebar. Iya, benar. Setelah dicek lebih detail ternyata Iya. bukan masalah jantung tapi masalah tiroid. Iya. Kira-kira gangguan tiroid apa yang bisa menimbulkan keluhan berdebar-debar ini? Apakah benjolan di tiroid atau ada orang sebutnya itu apa ya, keracunan hormon tiroid gitu? Mungkin dokter Diki bisa jelasin. Iya, penyebab yang paling sering adalah produksi hormon tiroid yang berlebihan. Salah satu gejalanya adalah memang pembesaran di leher, Dr. Jansen. Oke. Ini gampang sih ngelihatnya, kalau lehernya membesar, coba ngaca di depan kaca gitu ya dok. Dilihat, coba menelan. Kalau benjolannya bergerak dengan menelan, artinya benjolannya pada tiroid atau terdapat pembesaran tiroid. Nah, paling sering jenis penyakit penyebab hipertiroid itu adalah kita sebut penyakit Graves namanya dok. Iya. Jadi pembesaran kelenjar tiroidnya secara keseluruhan dan dia menghasilkan produksi hormon yang berlebihan. Dan itu sebabnya karena proses autoimun. Yang lebih jarang ada juga benjolan di salah satu kelenjar tiroid yang memproduksi hormon berlebihan juga bisa. Tapi itu kasusnya lebih jarang dibandingkan penyakit Graves tadi. Oke. Jadi untuk keluhan berdebar pada pasien dengan tiroid, terutama yang hipertiroid itu cukup sering ditemukan ya. Iya. Nah, mungkin Sobat Sehat juga mungkin tahu ya, salah satu jenis aritmia yang sering ditemukan pada hipertiroid adalah gangguan atrial fibrilasi. Oke. Ya, jadi beberapa pasien juga datang ke dokter jantung karena atrial fibrilasi. Tapi ternyata begitu diselidiki, begitu dicari tahu, ternyata kelainan tiroid, hipertiroidnya. Ya. Untuk manajemennya gimana, Dokter Diki? Ya. Pasien dengan hipertiroid ini. Ya, kalau pasien hipertiroid dengan gangguan irama jantung, biasanya kita kolaborasi ya dok. Dokter penyakit dalam, endokrin, dengan dokter Jansen nih dari kardiologi, dari penyakit jantung gitu ya. Yang pertama, biasanya kita ada 3 pilihan dokter Jansen. Yang pertama dengan pengobatan, kedua dengan radionuklir, atau dengan operasi. Tapi pada umumnya di fase awal kita dengan pengobatan terlebih dahulu. Kita berikan obat untuk menurunkan produksi hormon tiroidnya, sama menekan proses autoimunnya. Biasanya di awal kita berikan juga obat-obatan untuk mengurangi denyut jantungnya. Dan kalau diperlukan memang kita konsultasikan juga dengan dokter Jansen juga nih dari tim kardiologi kan. Setelah dilakukan rekaman jantung untuk lihat gangguan iramanya, kita konsultasikan juga ke teman-teman jantung. Biasanya kalau misalnya hipertiroidnya teratasi, maka keluhan jantungnya juga sudah mulai berkurang. Keluhan berdebarnya berkurang, keluhan gangguan iramanya seperti atrial fibrilasinya kadang-kadang bisa hilang sendiri. Ya, jadi pasien-pasien aritmia yang dikarenakan oleh hipertiroid adalah salah satu yang bisa diatasi dengan baik kalau misalnya hipertiroidnya kita berikan atau kita atasi dengan baik, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan informasi mengenai aritmia dan penyakit tiroid ini dapat membantu sobat sehat sekalian. Jadi kadangkala pasien dengan keluhan berdebar
bukan hanya murni ada gangguan di jantung, tapi ada faktor dari luar juga yang mempengaruhi. Salah satunya kelebihan hormon tiroid yang bisa menyebabkan keluhan berdebar tadi. Ya. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan informasinya berguna untuk sobat sehat sekalian.